Puluhan remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Bypass Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Akibat peristiwa ini, seorang remaja berinisial FO menjadi korban dengan kondisi tangan terputus akibat tebasan samurai. Remaja berusia 16 tahun itu akhirnya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Muhammad Jamil, Kota Padang. Kita melakukan kontrol di rumah sakit, jadi korban sendiri tangannya terputus di sebelah kiri. Dirawat ataupun? Dirawat di rumah sakit. Jadi kita masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan pelaku utama nanti kita kejar untuk pertanggung jawaban. Buntut dari aksi tawuran itu, tim gabungan dari jajaran Polresta Padang dikerahkan ke sejumlah lokasi guna mencari keberadaan pelaku yang diduga berjumlah hingga 50 orang. Dua diantaranya berhasil diamankan petugas dan dibawa ke Mapolsek Lubuk Begalung guna proses hukum lebih lanjut. Petugas kepolisian masih terus melakukan pencarian terhadap sejumlah pelaku utama. Aksi tawuran antar remaja kian meresahkan di Kota Padang. Polisi kini semakin meningkatkan upaya patroli untuk meminimalisir kejadian. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Ilir, Riau menganiaya siswi SMP. Penyebabnya karena korban diduga berselingkuh dengan suami pelaku. Sementara jasad wanita ditemukan di dalam koper di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Samudra. Kebakaran! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Rumahnya Kesi kebakaran. Ini gimana ini? Rumah seorang warga di Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Warga sekitar panik dan berusaha membantu memadamkan api. Mirisnya kebakaran disebabkan ulah seorang suami yang sengaja membakar selimut setelah cekcok dengan istrinya. Namun api justru semakin membesar dan menghanguskan tempat tinggal mereka. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Menurut warga, suami istri itu terlibat perselisihan sejak Sabtu pekan lalu. Sang istri sempat meninggalkan rumah dan belum kembali hingga kebakaran terjadi. Suami istri ini ribut. Nah, nggak tahu permasalahannya apa. Nah, si istri ini dapat informasi, pergilah ke rumah kakaknya. Nah, si suami ini nyariin ke semua saudara-saudaranya, ke adik-adik saya. Nah, sampai hari ini, siang ini juga ditelepon nggak aktif si istri. Sebelum membakar, aksi pelaku sempat dihalangi kedua adik iparnya. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. Sementara itu diduga pecah ban, sebuah mobil menabrak pohon yang sudah ditebang di Jalan Raya Klaten, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, 1 orang penumpang tewas, 2 orang lainnya menderita luka serius. Beginilah kondisi korban kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah mobil di Jalan Raya Sukoharjo, Klaten, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Mobil bermuatan 4 orang itu menabrak pohon yang berada di tengah jalan. Sebelumnya kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Purwojoko, warga Klaten, melaju dari arah Sukoharjo menuju Klaten. Diduga mobil melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ban belakang sebelah kanan pecah. Pengemudi pun banting setir ke kanan hingga menabrak batang pohon. Akibat kerasnya benturan membuat 1 penumpang atas nama Murgianti tewas di lokasi kejadian. Sementara Tentrem dan Purwojoko mengalami luka berat. 1 penumpang lain bernama Tukarni selamat dari kecelakaan tersebut. Seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Kemungkinan ban kanan belakang mengalami pecah ban. Terus mungkin sulit mengendalikan laju kendaraan. Akhirnya banteng kanan kena potongan pohon mauni.
Untuk korban sementara tadi pas di TKP, untuk yang penumpang depan kiri sama driver kritis, untuk yang penumpang belakang kanan MD TKP, untuk penumpang kiri belakang selamat, Mas. Kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian dievakuasi menggunakan mobil derek dan dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. Warga Kampung Jagong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan dalam koper di salah satu rumah kontrakan. Polisi menduga kuat bahwa jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Olah tempat kejadian perkara langsung dilakukan oleh tim Reskrim Gabungan Polres Pangkep di salah satu rumah kontrakan di Jalan Pelelangan, Kampung Jagong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Di dalam rumah kontrakan ini, sesosok jasad perempuan ditemukan di dalam koper merah. Koper berisi jasad tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Jasad bernama Ramlah berusia 47 tahun itu diduga kuat merupakan korban pembunuhan. Jasad pertama kali ditemukan oleh anak korban yang curiga karena korban tidak ada kabar sejak sepekan sebelum ditemukan tewas. Iya. Belum Pak, buka yang samping, ada yang merasa Bau. Di mana didapat ini koper? di koper di gudang. Oh, di gudang. Oh, samping kamar atau apa? Lorong masuk di kamar belakang. Oh, kamar belakang. Oh, masih dalam rumah kos gitu. Iya. Tapi ada gudang di belakang. Iya, di samping. Pintu kamar terbuka. Iya, terbuka di pintunya semua. Pintu kamarnya? Iya, di depan bisa terkunci. Ku angkat, ku lihat tuh dari samping. Iya. Darah, ku santar nih. Darah manusia ini. Di mana itu banyak darah? Itu di koper. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Namun selama menunggu, polisi akan memeriksa sejumlah saksi di sekitar kontrakan karena anak korban mencurigai pelaku adalah orang dekat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Sahabat, seorang polisi lalu lintas Polsek Patok Besi, Subang, Jawa Barat rela meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya bekerja untuk melatih sepak bola anak-anak perempuan. Berkat kegigihannya, kini tim sepak bola asuhannya mampu menjadi juara pertandingan lokal maupun nasional dengan beragam piala. Di sela-sela pekerjaannya sebagai anggota polisi lalu lintas di Polsek Patok Besi, Subang, Jawa Barat, Aibtu Alek Wijaya Saputra rela meluangkan waktunya untuk melatih sepak bola. Ia memanfaatkan kemampuannya untuk melatih fisik dan keterampilan anak-anak perempuan dalam bermain sepak bola. Tak hanya berperan sebagai pelatih, Aibtu Alek juga menjadi pembina bagi anak-anak didiknya yang ingin menjadi pemain bola. Anak-anak didik Aibtu Alek yang merupakan perempuan dinamakan Princess Wijaya Saputra. Ingin memajukan sepak bola putri khususnya di wilayah Subang, karena sepak bola putri itu jarang. Perkumpulan sepak bola ini, perempuan yang ada di Subang ini menjadi ke depan, menjadi sepak bola putri ini menjadi maju dan berkembang. Beliau mengajarkan kita bagaimana kita punya good mentality sebagai atlet. Gimana kita harus kerja keras di lapang, dan juga beliau tuh selalu kayak menasihati kita. Kalau cewek tuh fisik tuh nggak boleh kalah sama laki-laki. Berkat kegigihan dan ketekunannya, kini tim sepak bola asuhan Aibtu Alek telah berhasil mengikuti sejumlah pertandingan hingga masuk menjadi juara.
Sejumlah piala dan piagam juga mampu diraih mulai dari ajang nasional hingga internasional. Bahkan ada beberapa pemainnya yang kini bergabung untuk liga dan diberangkatkan ke Jepang. Merasa bangga untuk membawa anak-anak ini ke kancah nasional lah. Jadi supaya lebih maju dan berkembang. Aibtu Alek juga memberikan beasiswa bagi para pemain yang bisa mencapai prestasi, yakni sekolah di perguruan tinggi. Langkah Aibtu Alek ini pun mendapat dukungan pimpinannya, mulai dari Kapolsek hingga Kapolres. Dalam kegiatan ataupun tugas di Polsek, baik, rajin, terutama dalam hal menangani laka lantas yang ada di jalur patok besi Subang ataupun jalur Pantura. Meski memiliki anak didik binaan, Aibtu Alek tetap intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan anggota polisi lainnya. Tugasnya sebagai anggota lantas tak pernah abai dikerjakan, mulai dari mengatur lalu lintas hingga membantu menyeberangkan anak-anak sekolah. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Wah, sahabat dapat kita lihat ya, ini sih bahaya banget buat pengendara lainnya. Aduh, sahabat bisa kita lihat ya, ini kendaraan ini, truk ini sampai miring-miring loh, sampai mengambil jalur yang berlawanan arah. Sedangkan dapat kita lihat nih, sebentar lagi ada truk dari arah berlawanan yang juga akan melintas. Ini sih bahaya banget sahabat, sering sekali ya kita melihat truk yang mengangkut barang atau muatan yang overloading seperti ini nih. Nah ini tidak hanya membahayakan pengemudi truk itu sendiri sahabat, tapi juga pengendara lainnya. Nah sahabat, tapi saya jadi salah fokus nih sama pengendara motor ini. Nah kira-kira apa coba persamaan truk sama motor ini? Ya betul, sama-sama membawa muatan berlebih. Sahabat perlu diketahui ya, membawa muatan berlebih itu merupakan suatu tindak kejahatan loh. Karena dengan sadar membawa muatan melebihi kapasitas kendaraannya. Yang mana mereka pasti tahu bahwa hal itu akan mempengaruhi keseimbangan mereka saat akan bermanuver. Hukumannya nggak main-main loh sahabat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggarannya ini dapat dikenakan pasal 307 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara bermuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 169 ayat 1 dapat dipidana dengan kurungan 2 bulan penjara atau denda Rp500.000. Ya sahabat, tetap aman saat berkendara dan pastikan muatan kendaraan Anda tidak melebihi dimensi dan tidak kelebihan muatan. Ke kasus selanjutnya sahabat, seorang siswi SMP dianiaya ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Ilir, Riau. Penyebabnya karena korban diduga berselingkuh dengan suami pelaku. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuhnya. Seorang ibu rumah tangga menganiaya siswi sekolah menengah pertama atau SMP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Korban berinisial AN berusia 15 tahun dipukul dan ditendang hingga tersungkur ke tanah.
Aksi penganiayaan ini sempat direkam oleh rekan korban dan viral di media sosial. Belakangan diketahui pelaku menganiaya korban karena korban diduga berselingkuh dengan suami pelaku. Pelaku cemburu setelah melihat percakapan suaminya dengan korban di aplikasi pesan singkat. Dari hasil visum yang dilakukan, korban mengalami luka memar di bagian bibir, perut, dan bagian tubuh lainnya. Menurut korban, suami pelaku mengaku belum memiliki istri. Sekarang kelas 9. Harapan karena siswa ini di bawah umur, kalau bisa ditindak. Berbekal video tersebut, kasus ini diserahkan ke polisi dan menunggu hasil penyelidikan. Dari Rokan Hilir Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Sampai jumpa.